sepele tapi petani itu nggak paham, dan ini kebanyakan masih dilakukan kesalahannya. Bisa haram sih kalau memakai unsur pupuk yang nitrogen tinggi gitu. Buat teman-teman dosen belajar di mahasiswanya, jangan khawatir, nggak usah malu ya. Zaman sekarang dosen belajar dengan mahasiswa, it's okay, not problem lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Joe di channel Sekilas Kembang dan Buah, channel yang menyajikan informasi sisi lain seputar kembang dan buah dan seputar informasi pertanian. Yes pemirsa, hari ini kita ngobrol aja dulu. Hari ini saya ingin mengajak pemirsa untuk ngobrol dan insya Allah saya juga belajar nih sama orang yang akan kita temui kali ini. Sebenarnya orangnya udah ada di samping saya ini. Siapa orangnya? Ini dia. Ya, selamat sore. Ya, kenalin dulu nih. Oh ya, perkenalkan, nama saya Firman Nurani Siddiq, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, semester 7, Prodi Penyuluh Pertanian Berkelanjutan, asal dari Temanggung, Jawa Tengah. Oke, orang Temanggung. Yang dari Temanggung, acung angkat jari. Ya, saya sudah pernah di Temanggung berapa bulan pendampingan petani dulu ya. Baik, kita akan tanya aja langsung ya, biar cepet ilmunya dapet. Mas Firman, gimana nih? Ya, pernah nanam apa dan apa gitu? Oh ya, kalau saat ini saya di rumah itu tanam melonnya itu di greenhouse. Saya itu juga tanam cabai saya tanam terus karena sudah saya analisis ya, harga tinggi maupun rendah itu nggak masalah, karena harga rendah itu tidak selamanya rendah dan harga tinggi itu bonus gitu, Pak. Mas Firman pernah punya pengalaman di di budidaya cabai terkait dengan persiapan lahan. Ya. Persiapan lahan. Sebaiknya nih Mas Firman, menurut pengalaman Mas Firman ini proses persiapan lahan yang baik menurut Mas Firman saat berbudidaya itu seperti apa sih sebenarnya? Oh ya, jadi ini saya sampaikan masalah yang sering terjadi di petani gitu, dan alhamdulillah karena saya sudah berjalan lama itu sudah menemukan solusinya ya. Nah, untuk yang pertama itu biasanya untuk pengolahan lahan itu, nah tanah itu kan nggak tahu dia kondisinya asam atau basah gitu. Nah kebanyakan petani itu nggak tahu kondisinya apa. Nah caranya biar tahu itu yang memudahkan sekarang kan ada yang namanya alat pH gitu. Nah petani itu sering kali tidak memakai alat pH. Dan walaupun itu dikasih pupuk yang over, kalau pH-nya jelek tetap jelek gitu. Nah jadi kebanyakan petani itu ngolah lahan kayak gini, dia nggak tahu kalau lahannya itu terlalu asam dan basah, jadi tidak ada perlakuan apapun, langsung dibedeng, tutup mulsa, kasih tanam, akhirnya tanamannya itu ada yang stunting, mudah terserang penyakit, udah diberi pupuk banyak kok hasilnya rendah kayak gitu, Pak. Berarti tahapan pertama yang harus dilakukan sebelum langkah selanjutnya adalah tahu lahan kita itu harus digambarkan, kita observasi lahannya dulu. Oke, gitu. observasi lahan. Gitu. Ini syaratnya wajib memang ya, wajib, observasi lahan ini ya. Wajib. Nah, langkah berikutnya, tips yang berikutnya yang harus diperhatikan ini. Oke, jadi kan kita mau tanam cabai ya, Pak. Nah, cabai itu kita harus tahu cabai itu dia tuh bisa maksimal tuh bagaimana. Nah, salah satunya nih, petani itu sering lupa karena terpengaruh, harga cabai sekarang 70 gitu. Dia pengen tanam gitu, tapi tidak memperhatikan faktor-faktor yang tanaman cabai itu tumbuh dengan baik. Nah, contohnya banyak terjadi lahan di tegalan masih pada rimbun gitu. Masih rimbun, cahayanya belum maksimal, itu diolah lahan buat ditanam cabai gitu. Kemudian ini Mas, biasanya saat lahan sudah jadi nih. Ya. Saya melihat itu bedengannya biasanya gimana? Pengalaman Mas Firman, bedengannya itu tanahnya diapain dulu tuh? Apakah ada campuran pupuk kandangnya? Kemudian mungkin kita dikasih sedikit tuh tips-tipsnya bedengan yang seharusnya itu seperti apa? Ya, kalau saya, Pak, membuat bedengan itu, kalau saya dengan petani yang lain tuh juga beda. Kalau masalah bedengan itu selera gitu. Yang jelas yang perlu diperhatikan itu ini, Pak, sepele tapi petani itu nggak paham, dan ini kebanyakan masih dilakukan kesalahannya. Nah ini kan bisa dilihat, ini kan bedengan ya, bedengan gitu. Nah ini kan bedengan yang sudah dimulsa ya, Pak. Nah kebanyakan mulsa itu kan banyak ukuran. Nah petani itu sering tidak memperhatikan, bedengannya ukurannya itu 1 meter, tingginya 20. Dia, Pak, belinya itu yang melebihi, sehingga ini dia ngefull ke sini, Pak. Nah sedangkan menyebabkan
tanah itu tidak bisa kena matahari dan akhirnya lembab terus. Nah, yang terjadi apa? Oke. Dia lembab, tanahnya lembab kan, kalau lembab itu tempat kesukaan apa kan udah pada tahu, yaitu Iya. jamur gitu. Nah, seringkali pada tanam cabai kok bingung, nggak bisa teratasi gimana, udah disemprot ini itu, udah perlakuan itu. Nah, padahal dia di awal pun sudah melakukan kesalahan itu, bahwa ini mulsanya itu menutupi full. Nah, harusnya harus ada terlihat seperti ini. Oke, gitu. oke, paham sekarang. Ya. Berarti apa ya? Mulsanya justru jangan full gitu Betul, ya. Harus ada sisa seperti ini ya. Ya, Kayak gini ya, nih betul. memang harus ada. Betul. Oke, kemudian ini kan apakah ada perlakuan khusus kalau musim kemarau dan musim hujan, Mas Firman? Iya, kalau musim kemarau itu saya berani memberikan pupuk kimia yang lebih gitu kan, berani, misal kayak NPK gitu, berani. Nah, kalau musim penghujan gini saya sarankan itu hukumnya bisa haram sih kalau memakai unsur pupuk yang nitrogen tinggi gitu. Misal harusnya cukup, kalau saya musim hujan, saya pribadi itu cukup menggunakan pupuk kandang untuk dasaran, tapi yang dengan syarat dia harus sudah matang. Nah, jarak antar bedengan yang satu dengan yang lain kalau misalnya di musim kemarau dengan musim hujan tuh menurut pengalaman gimana, Mas? Ya, kalau saya musim hujan, musim kemarau hampir sama, karena biasanya saya tanam itu dari musim hujan sampai ke musim kemarau. Waktu kemarau itu menginjak hujan gitu. Nah, Oke, yang ya, jelas kalau jarak ini kita harus bisa lewat tuh enak, karena Oh, manen iya. lewat ini. Selanjutnya jangan terlalu dekat. Apa, kalau tanaman itu megarnya kurang, itu sinar kurang masuk, nanti buahnya dikit gitu. Nah, kalau misalnya ini nih, ya ini kan hampir berapa nih? Kira-kira ini pas atau kepanjangan atau gimana? Ya, kalau ini sudah bagus, Pak. Ini Oh, pala idealnya sampai 50 lebih lah gitu. masalah ketinggian. Nah, Ketinggian. Nah, ini masalah ketinggian itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, kalau lahannya itu dia sering tergenang air dan airnya itu susah untuk tuntas, itu saya sarankan lebih tinggi. Kalau enggak, nanti dia akan menggenang, dia juga akan menyebabkan jamur gitu. Oke. Kalau lahannya tidak mudah tergenang, ya disesuaikan minimal ya 20 cm lah gitu. Pupuk-pupuk yang lain Saya dasaran ada, biasanya? Pak. Waktu itu saya wajib juga, kalau saya mengasih trichoderma dan asam humat. Oh, trichoderma asam umat. Iya, gitu. Referensinya yang trichoderma bikin sendiri atau yang Kalau saya sarankan kalau bisa buat sendiri, mending buat sendiri, karena buat sendiri itu gampang. Mungkin nanti di channel ini harus membuatkan tutorial yang sangat mudah. Iya, iya. gitu. Aku pernah bikin sebenarnya. Jadi trichoderma saya sudah pernah isolasi dari akar bambu Ya. dan gagal waktu itu. Oh ya, ya. Gagal waktu itu. Asam umat ada referensi Asam umat yang- saya beli ya sembarang aja sih, Pak, gitu. Yang penting asam umat gitu, kandungan asam umat ya. gitu. Merek nggak Ini nanti belum di merek nggak peduli ya. Merek, ya. Merek nggak mereknya apapun Nggak apa-apa, yang penting ya. asam umat Iya, gitu ya. iya, asam umat. Oke pemirsa, jadi ini kita ngobrol baru persiapan lahan. Jika pemirsa ingin menanam ya apapun sih sebenarnya, mau cabai, mau tanaman hortikultura yang lain. Jadi standar persiapan lahannya itu seperti itu ya menurut pengalaman Mas Firman. Luar biasa. Jadi luar biasa Mas Firman hari ini, sore hari ini kita ngobrol sedikit. Ini dia mau panen melon ini. Panen melon, jadi saya cegat sedikit. Oke, nanti kita lanjut, mungkin akan di waktu yang lain akan ngobrol sedikit tentang melon juga. Saya pengen belajar juga nanam melon. Oke, saya kira thank you banget Ya. Mas Firman sharing-sharingnya hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Amin, amin. Tetap berkah dan menjadi buah yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.